الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah, amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan segenap para orang tua, para sepuh, para bini sepuh. Wabil khusus yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan, alhamdulillah guru kita telah hadir di tengah-tengah kita. Kita doakan beliau Allah berikan sehat panjang umur dan selalu ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan dengan hadirnya beliau ke tempat kita mudah-mudahan senantiasa turun limpahan barokah dari Allah Subhanahu wa taala untuk kita semua. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Sama-sama kita hormati dan kita muliakan segenap pengurus Yayasan dan DKM Masjid Nurul Iman, dan juga yang terlalu spesial Bapak Ibu hadirin jamaah yang selalu istiqomah hadir setiap kajian kita. Mudah-mudahan istiqomahnya kita, hadirnya kita senantiasa dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai amal ibadah yang bakal kita petik pahala dan barokahnya fid dunia wal akhirah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Bapak Ibu hadirin jamaah sekalian, seperti biasa sebelum kajian kita mulai, mari sama-sama kita baca doa, baca suratul Fatihah. Namun sebelum baca suratul Fatihah ada beberapa informasi yang ingin disampaikan kepada Bapak Ibu hadirin jamaah sekalian. Informasi yang pertama, insya Allah kami mengajak kepada Ibu Bapak hadirin sekalian, kami pengurus Yayasan dan DKM Masjid Nurul Iman akan mengadakan wakaf, lelang wakaf, pembelian tanah untuk sarana prasarana ibadah dan dakwah Masjid Nurul Iman yang berada di sebelah barat masjid sebanyak 65 meter. Ya, mohon doa dari Bapak Ibu sekalian dan mohon bantuannya dari semuanya. Mudah-mudahan niat dan hajat kita dikabul dan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya informasi awal ini disampaikan bagi Bapak Ibu sekalian yang ikut berwakaf, mau 1 meter, mau 2 meter atau berapapun, silahkan menghubungi pengurus Yayasan dan DKM Masjid Nurul Iman. Dan untuk informasi selanjutnya boleh ditanyakan kepada pengurus dan nanti informasi akan update setiap harinya. Informasi yang kedua, untuk santunan akbar yatim dan duafa kita insya Allah akan dilaksanakan pada pertengahan bulan September besok. Sekalian kita melaksanakan peringatan Maulid Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan itu juga sama Bapak Ibu sekalian yang ingin menabung, menyicil dari sekarang untuk memberikan hadiah kepada anak-anak kita, boleh menghubungi panitia dan juga pengurus Yayasan dan DKM Masjid Nurul Iman. Sementara itu saja informasi yang dapat disampaikan. Mari sama-sama kita baca suratul Fatihah untuk kita, orang-orang tua kita, guru-guru kita. Wabil khusus kita doakan dakwah dan juga syiar masjid kita, Masjid Nurul Iman, mudah-mudahan senantiasa Allah mudahkan segala keperluan kita, dan mudah-mudahan selalu turun limpahan barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Kita doakan seluruh para donatur yang selalu membantu ikut andil dalam setiap kegiatan dan kajian di masjid kita. Salah satunya di subuh ini alhamdulillah sodakoh makanan sarapan dari Istiqomah Bubur Monas, yang mudah-mudahan rezekinya Allah ganti dengan rezeki yang lebih banyak, lebih barokah, dan mudah-mudahan sampai pahalanya kepada beliau-beliau semua dan orang-orang tuanya. Ala hadhihi niyah wa ala kulli niyatin shalihah nas'aluka al-ijabah ila hadratin nabi Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bil qabul. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bapak Ibu hadirin jamaah, mari sama-sama kita simak, kita dengarkan dengan khusyuk, dengan khidmah
Mau'izatul hasanah, kajian yang disampaikan oleh guru kita tercinta Al-Mukarram wal Mutarram Bapak Kiai Haji Salahuddin Al-Ayyubi. Dengan segala hormat kami persilahkan. Shallu ala Nabi Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah. Annallaha yaftahu alaina futuhal arifin wa yufaqqihuna fid din wa yu'allimuna at-ta'wil wa yahdina ila sawa'is sabil wa annallaha yarzuquna al-ilma wal amal wa yahfaduna minaz zaygi waz zalal wa annallaha bijahi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam yaghfiru dhunubana wa yudhibu ghaiza qulubina wa yaltufu bina wal muslimin wa yakhtimu lana wa lakum bil husna wa huwa radin anna fi khilfin wa afiyah wa ila hadratin nabi Muhammad sallallahu al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sama-sama. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami ya Rabb. Muhammadun sayyidul kaunaini wa thaqalin wal fariqaini min urbin wa min ajami ya Rabb. نبينا الأمير النهي فلا أحد
أبر في قولي لا منه ولا نعمي يا رب والحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأحوال مقتحم يا رب Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala ruhi Sayyidina Muhammadin fil arwah wa salli ala jasadi Sayyidina Muhammadin fil ajsad wa salli ala qabri Sayyidina Muhammadin fil kubur. Allahumma balligh ruha Sayyidina Muhammadin minni tahiyatan wassalama wa jamilni ya badi'as samawati wal ard ya dzal jalali wal ikram bil fasihah wal balaghah wal bara'ah wahlul uqdatan min lisani biriqati rahmati ra'fati yafqahu qawli summa talinu juluduhum wa qulubuhum ila zikrillah huwa rahmanul qudusul ba'isul muqtadir rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli yafqahu qawli subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Sadaqallahul aliyyul azim wa balagha rasulullah nabiyul habibul karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil. Segenap para tuan-tuan guru, para asatidz, kita doakan guru-guru kita panjang umurnya, sehat badannya, dimudahkan segala urusannya. Para sepuh, bini sepuh DKM Masjid Nurul Iman, Bapak Ibu semua tanpa terkecuali yang insya Allah kita semuanya dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Saya mohon maaf di kursi ini Pak ya, mohon maaf di kursi ya, banyak orang tua ini kayak ustadz saya jadinya ini ya, maaf ya. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, sesuai apa yang mungkin Bapak Ibu dapatkan informasi, saya dari Cipadu diundang bersilaturahmi ke Masjid Nurul Iman ini untuk sama-sama bermuwajahah, saling kenal. Mudah-mudahan ini sebab turun rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Saudara-saudara, Al-Imam Qutbil Irsyad wa Gausil Ibad wal Bilad Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad, dalam kitabnya ini saya bawa Nasaihu Diniyah, beliau jelaskan kullu nafsin jauharah, setiap jiwa memiliki permata. Saya, Bapak Ibu semua di sini memiliki permata, sadar tidak sadar. La qimata laha, permata ini sangat begitu mahal, berharga, sehingga tidak bisa dihargakan lagi. Kalau ada permata harga 1 miliar dijual, kemudian nih orang yang punya pengen ngambil lagi, kata yang pemilik baru 2 miliar dah, masih balik, masih bisa dihargakan. Kullu nafsin jauharah, setiap jiwa punya permata, dan permata yang kita miliki ini nggak bisa dihargakan. Fa idza fata fala audalaha,
Sebab kalau dia lewat, dia tidak akan bisa kembali lagi. Kalau dia sudah lewat dari kita, dia nggak bisa kembali lagi. Saking mahalnya, nggak bisa dihargakan. Apa permata itu? Ala wahiyya auqatuka. Ketahuilah permata itu adalah waktu-waktumu. Gitu. Jadi waktu, Bapak Ibu, permata. Jadi waktu itu mulai detik ini jangan dilihat dengan ainu ra'si. Jangan dilihat dengan mata kepala ini. Kalau hanya dilihat dengan mata kepala ini, waktu hanya angka dari 1 sampai 24. Tapi lihatlah waktu dengan ainul qalbi, dengan mata hati, bahwa waktu adalah permata. Saking mahalnya nggak bisa dihargakan. Sebab kalau dia lewat dia nggak bisa balik. Sekarang hari Ahad ya, hari Minggu ya, kita nyebutnya Ahad, jangan Minggu. Kita kaum muslimin nyebutnya Ahad. Kemarin hari apa kemarin? Sabtu. Siapa yang bisa balikin Sabtu kemarin? Yang bisa mengembalikan Sabtu kemarin? Sabtu. Raja mana? Presiden mana? Orang kuat mana? Orang kaya mana? Yang bisa mengembalikan Sabtu kemarin? Dia udah lewat, udah nggak bisa balik lagi. Maka ini mindset cara berpikir kaum muslimin. Yang pertama, saya ajak Bapak Ibu agar memposisikan waktu itu lagi jangan angka, tapi intan permata yang begitu mahal. Kalau dia lewat nggak bisa balik lagi. Maka Bapak Ibu sekalian, waktu yang permata ini tidak boleh kita biarkan berlalu begitu saja, kecuali dengan yang berharga. Apa yang paling berharga itu? Bapak Ibu sekalian, Syekh Zarnuji dalam kitabnya Ta'lim al-Muta'allim, beliau memberikan keterangan yang luar biasa. Li'anna jami'al khisal siwal ilmi yashtariku filhal insan wal hayawan. Semua perkara akan dilakukan oleh manusia dan binatang. Kita makan, binatang makan. Kita tidur, binatang tidur. Kita ngeluarin kotoran, binatang ngeluarin kotoran. Semuanya dilakukan oleh manusia. Siwal ilmi, kecuali yang membedakannya adalah ilmu saja. Nah, kita diberikan jalur untuk mencari ilmu sekarang ini ngaji, tetapi binatang tidak diberikan itu. Maka Bapak jangan kaget ngelihat saya pakai batu cincin ini, jangan kaget ya. Saya pakai batu cincin ini hanya untuk membedakan jari monyet sama jari saya gitu. Nah, gitu. Sebab monyet nggak ada yang pakai batu cincin itu, mohon maaf ini, mohon maaf itu ya. Jadi yang nggak pakai batu cincin jangan tersinggung gitu. Jadi saya hanya untuk membedakan jari monyet dengan jari saya aja gitu. Maka saya pakai batu marjan namanya gitu ya. Maksudnya ntar yang belum pakai beli gitu. Kecuali ilmu saja yang membedakan kita dengan binatang, Bapak Ibu sekalian. Nah, Bapak Ibu semua, jamaah yang dirahmati Allah, maka waktu itu permata. Kemudian menyikapinya, Habib Abdul Haddad mengambil penjelasan Al-Imam Qushairi dalam kitabnya Risalah Al-Qushairiyah. Beliau katakan, as-salih ibnu waqtih. Orang soleh adalah orang yang memposisikan dirinya sebagai anak dan waktu sebagai orang tuanya. Jadi orang soleh itu begitu. Orang soleh itu bukan sebatas yang rajin tahajudnya, yang rajin duhanya, yang rajin baca Qur'annya, yang rajin puasa Senin Kemis, bukan. As-salih ibnu waqtih. Orang soleh itu memposisikan dirinya anak dan waktu orang tuanya. Maka kan ada dua hal yang pasti terjadi. Satu, anak tidak ada yang membuang orang tuanya. Nggak ada. Itu 1-2 cerita dongeng lah ya. Anak nggak ada yang buang orang tuanya. Maka orang soleh tidak ada yang membuang waktunya begitu saja. Orang soleh, Bapak Ibu sekalian, orang yang manfaat adalah orang yang mengerjakan pekerjaan yang manfaat.
Orang yang berguna adalah orang yang mengerjakan pekerjaan yang berguna. Sederhana rumusnya itu. Maka orang soleh itu orang yang tidak mau membuang waktunya. Sebagaimana anak tidak ada yang membuang orang tuanya. Di sini ada, di kampung sini ada anak yang buang anaknya ada. Anak yang buang orang tuanya ada. Kalau orang tua buang anak banyak. Tali pusernya masih ada di kardus. Kedua, anak pasti akan melakukan yang terbaik untuk orang tuanya. Anak. Maka orang soleh, Bapak Ibu sekalian, dia akan melakukan yang terbaik untuk waktunya. Detik ke detik, menit ke menit, jam ke jam, hari ke hari, minggu ke minggu, bulan ke bulan, tahun ke tahun. Maka kita sudah ada di 1445 Hijriah. Yang kemarin sebulan berlalu 1444 Hijriah. Orang soleh akan melakukan yang terbaik untuk waktunya. Sebagaimana anak akan melakukan yang terbaik untuk orang tuanya. Maka mindset ini bawa. Makanya Pak Bu, kebanyakan orang tuh kualat. Kalau orang Betawi kan kualat. Kualat itu bukan sama orang tua saja, tapi banyak orang itu kualat sama waktunya. Karena dia tidak sadar ternyata waktu itu pun posisinya orang tua. Mana buktinya? Allah yang sampaikan wal asri, demi waktu asar, innal insana lafi khusrin. Sesungguhnya kebanyakan manusia kualat, pada rugi hidupnya. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, mindset ini bahwa detik ini, saat ini, posisikan waktu adalah orang tua kita. Posisikan. Ini poin penting. Kalau kita sudah bisa bawa mindset ini, cara pandang ini bahwa waktu adalah orang tua, maka Bapak Ibu tidak akan pernah membuang waktu begitu saja. Dan Bapak Ibu pasti melakukan yang terbaik untuk waktu. Jelas sampai sini jelas? Jelas? Nah, jadi ada orang tua yang melahirkan jasad kita, ya, yang di rumah kita. Ada orang tua secara makna. Artinya, mana wajah sibeh titik persamaannya adalah kebersamaan kita dengannya. Itu maksudnya. Anak kan bersama dengan orang tuanya. Tentu kita pun bersama dengan waktu kita. Dari detik ke detik dan seterusnya. Bawa mindset ini. Satu, kedua, Bapak Ibu sekalian, Al-Imam Qushairi katakan al-waktu ma anta fih. Dah. Melakukan yang terbaik itu Al-Imam Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali dalam kitabnya Bidayatul Hidayah. Beliau katakan innal laila aslun wan nahara far'un. Sesungguhnya malam itu modal dan siang waktu untuk mengambil untungnya. Allah Subhanahu wa ta'ala membagi dua waktu hari kita itu lewat firman-Nya waja'alna laila libasa. Kami jadikan malam sebagai libas. Waja'alna nahara ma'asya. Kami jadikan siang sebagai ma'ash, waktu mencari kehidupan. Maka Imam Ghazali maknakan ini ayat innal laila asrun. Sesungguhnya malam itu modal, wan nahara far'un, dan siang itu waktu mengambil untung. Maka saya ajak berpikir, adakah orang yang memiliki untung tetapi dia tidak punya modal sama sekali, Bapak Ibu sekalian? Maka tentu kita akan sepakat, mana bisa Ustadz orang mikirin untung tetapi modalnya nggak ada. Kata si Jayed ke Umar, lagi ngapain Mar? Jawaban si Umar, gue lagi ngitung untung Jayed. Untung apaan? Emang dagang apa? Ya enggak sih, lagi ngitung untung aja. Mana bisa orang sedang menghitung-hitung untung tapi modalnya nggak ada. Lihat bagaimana agama kita membimbing ulama-ulama kita. Innal laila aslun, sesungguhnya malam itu modal. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala membahasakan malam libas. Waja'alna laila libasa. Kami jadikan malam sebagai pakaian.
Begini maknanya Pak Bu. Makna pakaian itu bukan istirahat, bukan. Kalau terjemah Kementerian Agama, libas itu istirahat maknanya. Bukan. Bahwa baju itu modal. Bayangkan Bapak Ibu, di kampung kita ada orang rumahnya megah, mewah. Itu garasinya aja kita sampai ngos-ngosan masuk. Lah orang rumah 5.000 meter, kamarnya 20, pembantunya 40, mobilnya yang buat ke pasar lain, yang buat jalan-jalan lain, yang buat iseng lain, mobilnya 10. Perusahaannya, tapi dia kemana-mana nggak pakai baju, tiada sehelai yang nempel kain di badannya. Bagaimana ini penilaian orang dengan hartanya yang begitu banyak, rumahnya begitu mewah, mobilnya begitu bagus, maka nggak ada nilainya, yang ada hina. Maka baju itu modal, Bapak Ibu sekalian. Pakaian itu modal. Maka malam dibahasakan libas. Malam itu modal, dan peristiwa-peristiwa besar terjadi di malam hari. Allah turunkan Quran di malam hari. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Allah turunkan Quran di malam qadar, di Lailatul Qadar. Isra Mi'raj, subhanalladzi asra bi abdihi laila. Maha suci Allah yang memperjalankan hambanya di malam hari. Maka Bapak Ibu sekalian, mindset ini bahwa malam itu modal. Bapak Ibu kalau nggak ada tujuan yang jelas, begitu kumandang azan maghrib, sudah di rumah saja. Sudah di rumah saja. Malam hari kita di rumah, kita perbaiki apa yang harus kita perbaiki di rumah, sudah. Nggak usah pergi-pergian yang nggak jelas. Kecuali ngaji, kalau malam berangkat ngaji nggak masalah. Bapak Ibu sekalian, maka malam tuh modal. Wan nahara far'un, siang ngambil untungnya. Bapak Ibu sekalian, begini pentingnya malam sebagai modal saya gambarkan begini. Saya dulu Pak, datang tamu nanya ke saya, Ustadz, Kiai, baik, saya udah hampir ke 8 kiai Ustadz, saya nanya nggak dijawab, pertanyaan saya nggak bisa dijawab oleh dia, oleh mereka. Sekarang nih Ustadz yang ke-9 yang saya datangi, saya pengen tanya dan butuh jawaban. Pertanyaannya apa Mas? Saya tanya cuman 2. Yang pertama, saya nanya besok saya kalau mati saya husnul khotimah atau su'ul khotimah? Pertanyaannya Pak. 8 Ustadz Kiai yang saya datangin nggak bisa jawab. Jawaban mereka, ya boro-boro saya tahu bagaimana kamu mati, husnul khotimah atau su'ul khotimah. Saya juga nggak tahu besok mati bagaimana, walaupun saya Ustadz, walaupun saya Kiai. Yang kedua, pertanyaan saya, kata nih orang, besok kalau saya mati kan dikubur, ya. Nanti kalau bangkit dari kubur saya kemana? Ke surga apa ke neraka? Coba itu Pak. Pertanyaan yang gak tanggung-tanggung. Lah saya mah orang Betawi. Saya kelahiran Kebayoran Lama, Pondok Pinang, Betawi Tulen. Dapat bini saya alhamdulillah baru 3 Bu, alhamdulillah. Anaknya baru 3 itu. Ya bini mah 1, anaknya yang 3. Orang Cipadu, orang Betawi asli Tulen. Betawi mah jangankan kalah, seri juga ogah. Betawi mah ya, waduh, saya ditanya ini berat, 8 kiai semuanya tumbang, nggak bisa jawab. Waduh, kata saya, ini Mas pertanyaan yang paling gampil. Kalau gampang mah, gampil paling lebih gampang lagi. Ya jawabannya apa Ustaz? Saya masuk dulu ke dalam rumah itu. Waduh, saya nyari-nyari kitab. Bagaimana jawabannya ini? Saya ambil kitab Bidayatul Hidayah, ketemu keterangan Imam Ghazali. Apa? Inna naum mislul maut. Sesungguhnya tidur adalah perumpamaan mati. Bagaimana engkau tidur, begitulah besok bagaimana engkau mati. Wal yaqzah mislul ba's. Bangun dari tidur adalah perumpamaan bangkit dari kubur. Bagaimana kau bangun dari tidur itu menentukan bagaimana kau besok bangkit dari kubur. Saya berikan jawaban itu. Oh, kata yang tanya tuh, iya,
Orang nanti mati, kita semua mati. Semuanya mati. Mati mah kadang nggak pandang tua, nggak pandang muda. Ada yang tua nggak mati-mati, bocah baru kemarin mati. Semuanya mati. Dan mati seseorang itu gambarannya ada pada tidur. Bagaimana tidur seseorang menentukan matinya. Maka Nabi ajarkan idza atamat ja'aka, kalau kau datangi tempat tidurmu faliyatawaddo kal wudu'is shalah, maka mestilah kau berwudu seperti wudunya salat. Dia mau tidur, dia wudu dulu, dia bacaan dulu bismillah 21 ayat kursi sebagainya, bersih zohirnya, dan hatinya dia bersihin hatinya sebelum tidur. Dia bersihkan hatinya dari unek-unek. Kan suka ada orang tidur bawa unek-unek, unek-unek sama lakinya. Nih ibu-ibu suka tuh unek-unek, ya, unek-unek sama anaknya, unek-unek sama bininya, sama tetangganya. Lepas itu semua dengan kalimat sebelum merem, ya Allah, saya telah maafkan semuanya yang salah kepada saya, maka maafkanlah saya. Dek dia tidur, maka besok dia mati husnul khotimah, dia matinya bagus kalau tidurnya begitu. Tapi kalau tidurnya dia habis berak, nggak wudu, celentang depan TV, pules, maka hatinya unek-unek sama lakinya, maka besok dia mati su'ul khotimah, matinya jelek. Jadi mati lihat bagaimana tidur. Dah, tidur itu Bapak Ibu adanya di waktu malam pada umumnya, ya. Tidur itu adanya di waktu malam Bapak Ibu sekalian. Dah, maksud saya begini, takwa yang tertinggi Bapak Ibu bukan mengerjakan perintah, bukan. Tarkul manhiyat a'la min fi'lil ma'murat. Kaidahnya begitu. Tarkul manhiyat, meninggalkan yang dilarang-larang, yang haram, meninggalkan yang dilarang, yang haram, a'la min fi'lil ma'murat. Dia derajatnya lebih tinggi dari mengerjakan yang diperintah. Karena banyak orang yang bisa mengerjakan yang diperintah, wajib atau sunnah, tapi dari dirinya tidak berhenti untuk mengerjakan yang dilarang. Maka meninggalkan yang dilarang, meninggalkan yang diharamkan, derajatnya lebih tinggi daripada mengerjakan yang diperintah. Mengerjakan yang diperintah Bapak Ibu sekalian butuh dengan niat, butuh dengan niat. Apakah perintahnya wajib atau perintahnya sunnah, butuh dengan niat. Tanpa dengan niat tidak terjadi, tidak dihitung. Kalau mengerjakan perintah tanpa dengan niat, maka meninggalkan yang dilarang pun butuh dengan niat. Jangan Bapak Ibu pikir sholat pakai niat, puasa pakai niat, haji pakai niat, itikaf di masjid pakai niat, semua pakai niat. Jangan Bapak Ibu pikir hanya mengerjakan perintah yang butuh dengan niat, meninggalkan yang dilarang pun butuh dengan niat. Ketika kita niat sholat berbarengan dengan sholat, ketika kita niat haji berbarengan dengan haji, semuanya berbarengan, muqtarinan bi fi'lih dalam fikih, berbarengan dengan pekerjaannya, kecuali puasa. Kalau puasa tidak mesti berbarengan. Maka Bapak Ibu sekalian, meninggalkan yang dilarang juga butuh dengan niat dan berbarengan. Berbarengan apa? Berbarengan saat diri kita steril dari maksiat dan dosa. Pertanyaannya, saat kapan kita bersih dan steril dari maksiat dan dosa? Bapak Ibu, saat kita tidur. Orang potongan kayak saya, kayak Bapak Ibu, bersih dari larangan maksiat hanya saat tidur. Bangun tidur, buka HP dikit, maksiat. Keluar rumah, maksiat. Ketika tidur, saat itulah Bapak Ibu, saat itulah steril dari maksiat, maka tidur niat. Niat apa? Begini niatnya. Ini mahal. Begitu Bapak Ibu sekalian udah wudu, pembacaan bismillah 21 ayat kursi, niat, ya Allah, saya niat tidur dalam merangkap takwa, meninggalkan semua yang kau larang. Tak merem. HP jangan lagi dilihat, TV matiin.
maka tidur Bapak Ibu bernilai takwa tertinggi. Karena takwa yang tertinggi Bapak Ibu ternyata bukan mengerjakan perintah. Takwa yang tertinggi adalah meninggalkan yang dilarang. Jelas? Ini yang dimaksud innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya pekerjaan nilainya ada pada niat. Selama ini kita menyia-nyiakan tidur yang menjadi fasilitas dari Allah. Allah tahu potongan kayak kita. Hei fulan bin fulan, model kayak lu mah berhenti maksiatnya, berhenti dosanya lempengan tidur doang. Melek dikit udah maksiat, apalagi zaman sekarang. Laisa siba fil bariyat walakin siba fil aswaq wat turuq. Imam Athaillah katakan, bukan binatang buas yang ada di hutan-hutan. Binatang buas sekarang adanya di jalan sama di pasar. Coba apa? Pasar modern, pasar. Udah sekarang udah banyak binatang buas. Binatang buas, singa, macan, bukan. Binatang buas itu adanya di hutan, dia mencabik-cabik kulit dan daging. Kalau binatang buas, singa, macan. Ini binatang buasnya di pasar, di jalan, naik motor Mio, pakai sempak adanya. Bukan binatang buas itu mencabik-cabik iman, bukan mencabik-cabik kulit dan daging, mencabik-cabik iman. Tidak sampai di situ, itu bocah wadon pakai kancut doang ada di kantong kita. Di handphone banyak aplikasi-aplikasi yang sangat udah kacau luar biasa. Binatang buas yang mencabik-cabik iman. Memang bukan kulit daging kita yang dicabik-cabik, tapi iman kita Bapak Ibu sekalian. Nggak jadi jaminan anak kita nggak bergaul sekarang di luar-luar, hanya di rumah saja. Tapi kalau dekemin handphonenya 24 jam, hancur Bapak Ibu sekalian. Kalau nggak diperiksa. Dah Bapak Ibu sekalian, maka saat tidur sajalah kita stop dari maksiat. Maka mulai nanti malam di rumah, Bu, ya Pak, nanti malam tidurnya pakai niat. Syaratnya wudu. Jadi wudu dulu, pembacaan, tidur. Ya Allah, niatnya ingetin, ya Allah saya niat tidur dalam rangka takwa, menjauhkan yang dilarang. Jelas Bu? Jelas Pak? Barangkali Pak kita memang tidak maksimal mengerjakan perintah. Potongan kayak kita mah ya sholat ya ala kadar, kita mah puasa juga ala kadar. Tapi mudah-mudahan kita bisa maksimal meninggalkan yang dilarang. Lewat apa jalurnya? Lewat tidur. Tidurnya pakai niat. Makanya Al-Imam Athaillah katakan, waqad jama'allahul khaira kullahu fi baitin. Sungguh Allah kumpulkan seluruh kebaikan itu adanya di rumah, bukan di masjid, bukan di musola. Kebaikan seluruhnya kumpul di rumah, bukan di masjid, bukan di musola. Wa ja'alna miftahahu mutaba'atan nabi. Dan kami jadikan kunci membuka seluruh kebaikan yang di rumah itu adalah mutaba'atan nabi, mengikuti junjungan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka orang bangkit dari kubur gampang ngelihatnya, gampang. Bagaimana dia bangun tidurnya? Kalau dia bangun tidur jam 3, dia ngambil wudhu, dia gelar sejadah, dia bangun tidur ke Allah. Saat hidup di dunia dia bangun tidur ke Allah, maka bangkit dari kubur besok dia menuju surganya Allah subhanahu. Tapi kalau dia bangun tidur cuman buang kotoran, iya, bolak-balik 3 kali bangun, kencing doang, berak doang, dia, maka nanti dia bangkit dari kubur dalam kehinaan. Bu, saya kasih tahu Pak, ini rumus saya dapatkan di kitab. An-naim wal a'ma sawa. Orang tidur dengan orang buta sama. Wa nahsyuru yaumal qiyamati a'ma wa man ta'arada an dzikri fa innalahu ma'isyatan donka. Orang yang melengos dari panggilanku. Pak Bu, azan tuh 6 kali. Azan 6 kali, siapa bilang 5 kali? Johor, asar, maghrib, isya, subuh. Azan itu dari Masjid Nurul Iman. Muazinnya manusia. Tapi ada azan yang ke-6, muazinnya Allah subhanahu wa ta'ala, yang azan Allah, dan itu ada azannya di rumah kita. Bagaimana bentuk azannya? Bentuk azannya ayat, wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan laka asa
ayyab'azaka rabbuka maqamam mahmuda. Ini azan yang keenam. Sepertiga malam menghadaplah engkau kepadaku. Jam 1 malam, jam 2 malam, jam 3 malam, jam 1 malam, jam 2 malam, jam 3 malam. Kita nggak ada di masjid, kita nggak ada di musola, kita nggak ada di pasar, kita nggak ada di kantor. Jam 1 malam, jam 2 malam, jam 3 malam kita adanya di dalam rumah. Wa minal laili fatahajjat. Ini azan dari Allah. Sepertiga malam kau menghadap kepadaku. Fa in wa man ta'rada an dzikri. Tapi dia melengos. Dia terusin sama tidurnya. Fa innalahu ma'isyatan donka. Maka Allah kasih kehidupan yang sumpek sempit. Apapun usahanya, apapun pekerjaannya, apapun aktivitasnya, sumpek sempit, kurang mulu, nggak pernah cukup. Sebab dia melengos dari panggilan azan Allah di rumahnya, panggilan tahajud, saudara-saudara sekalian. Maka an-naim wal a'ma sawa. Orang yang tidur dengan orang yang buta sama. Wa nahsyuru yaumal qiyamati a'ma. Nanti di hari kiamat ada orang yang bingung, ya Allah, kenapa saya di sini di hari kiamat buta? Padahal saya di dunia nggak buta. Apa kata ulama? Oh iya, sebab orang tidur dengan orang buta sama-sama tidak melihat. Kalau bapak ibu azan yang 5 kali ke Nurul Iman ini datang, azan yang azan manusia, emang Allah yang di sini sama Allah yang di rumah lain? Allah yang di Nurul Iman dengan Allah yang di rumah sama. Kenapa muazin yang mengazankan 5 waktu sholat kita datang di Nurul Iman, tetapi muazin Allah dengan tahajud kita tidak bangun? Maka bapak ibu sekalian, mengikuti Nabi, mutaba'atan Nabi yang terbaik itu adanya di rumah. Dengan apa? Dengan sholat tahajud. Siapa yang ada tahajud di dalam rumahnya, berarti di dalam rumahnya ada junjungan Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bawa paham ini. Maka waktu lakukan yang terbaik, bapak ibu sekalian. Yang terbaik waktu kita adalah mengikuti Nabi kita Muhammad SAW. Terakhir, al-waktu ma'an tafih. Waktu itu bila kau ada di dalamnya. Sebagai penutup kajian, 5 menit lagi jam 6, saya dipesan jam 6 teng selesai. Ya, al-waktu ma'an tafih. Waktu itu bila kau ada di dalamnya. Kalau kita tidak ada di dalamnya, bukan waktu, bukan. Sekarang kemarin hari Sabtu, bukan waktu, kita udah nggak ada di situ. Besok Senin, bukan waktu, kita belum ada di situ. Al waktu ma'an tafih. Waktu itu bila kau ada di dalamnya. Maka bapak ibu sekalian, apa maksudnya? Sekelam dan seburuk apapun orang di masa lalunya, jangan dipaksa orang itu berada di masa lalunya. Kenapa? Karena dia sudah nggak di situ. Al waktu ma'an tafih. Sebejat apapun orang di masa lalunya, seburuk dan sebanyak apapun dosanya di masa lalunya, maka untuk hablum minan nas dengan yang baik, bapak ibu sekalian, maka jangan ponis seseorang di masa lalunya, dia bukan di situ lagi. Al waktu ma'an tafih. Waktu itu bila kau ada di dalamnya. Allah Subhanahu wa taala firmankan, innallaha yuhibbut tawwabin. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang taubat. Makna ini ayat, antal mahbub wa annal muhib. Engkau yang dicintai. Kata Allah, aku yang mencintaimu. Buat orang yang taubat. Orang yang taubat datang ke Allah bawa dosa. Tapi kata Allah, innallaha yuhibbut tawwabin. Hei para pendosa, datang kau menghadapku membawa dosa-dosa kalian dengan hati yang menyesal, taubat kepadaku. Antal mahbub. Bila demikian engkau yang dicintai. Wa andal muhib, aku Allah yang mencintaimu. Maka bapak ibu sekalian, dalam hablum minan nas cukup membenci dosa, jangan pernah membenci pelaku dosa. Yang kita benci dosanya saja. Ini ada orang di kampung kita, ya habis syukuran pernikahan sebulan ngundang 7 bulan. Nah, kan kacau itu ya. Dan 7 bulan kapan itu bikinnya? Wah, berarti dia melakukan dosa. Cukup benci dosanya saja tanpa membenci pelakunya. Kenapa? Allah memberikan pintu spesial bagi para pelaku dosa. Innallaha yuhibbut tawwabin. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang taubat. Antal mahbub wa annal muhib. Hai para pendosa,
datang kepadaku, kata Allah, membawa dosa-dosamu dengan hati yang menyesal. Taubat, antal mahbub, maka engkau yang dicintai. Wa annal muhib, aku yang mencintaimu. Lihat Bapak Ibu sekalian, bagaimana Allah Tuhan kita memperlakukan pelaku-pelaku dosa. Al waktu ma'anta fi, waktu itu bila kau ada di dalamnya. Kalau sudah tidak ada di dalamnya, bukan waktu. Mudah-mudahan tema kita pagi hari ini, waktu adalah mutiara, menguatkan iman Islam kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khotoya. Sama-sama. Astaghfirullah minal khotoya. Rabbi zidni ilman nafi'a wa wafiqni amalan salihah. Rabbi zidni ilman nafi'a wa wafiqni amalan salihah wa wahab li rizqan wasi'a wa tub alaina taubatan nasuha wa tub alaina taubatan nasuha. Astaghfirullah. Ya Allah, ighfir lana wastur uyubana. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khotoya. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khotoya. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaika. Ya Rasul salam alaika.
ya Habib salam alaika salawatullah alaika sallallahu ya Rasulullah isfa'na wanzur ilaina ya Rasulullah wanzur ilaina ya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi ya habibi ya Muhammad ya arusal khafiqaini ya muayyad ya mumajjad ya imam al-kiblataini sallallahu ya Rasulullah wanzur ilaina isfa' lana ya Rasulullah fid dunya wal akhirah ala Muhammad sallallahu alaihi Allahumma faqihna fid din waftah alaina futuhal arifin Allahumma faqihna fid din waftah alaina futuhal arifin Allahumma faqihna fid din waftah alaina futuhal arifin ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin wa sallallahu ala sayyidina Muhammad nabiyil ummi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.